operasi, katakan kita bulat ya, katakan aja bulat. Operasi bulat pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bulat B sama dengan, operasinya berarti jadi dalam kurung A tambah B dikali B ditambah 2. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari negatif 2 operasi bulat dengan negatif 1 operasi bulat 2. Oke, ini seperti biasa kita dahulukan dulu yang ada di dalam kurung, gitu ya. Oke, operasinya berarti mengikuti ini. Kita lihat, kita punya operasi ini dari sini nih, operasi ini. Berarti kalau kita ketemu A bulat B, itu operasinya berarti dalam kurung A tambah B dikali B tambah 2. Berarti A tambah B dulu, hasilnya dikali B, baru ditambah 2. Nah, kita lihat dari sini, kan ada 2 nih. Berarti dahulukan dulu yang dalam kurung yang mana? Negatif 1 bulat 2 kan? Nah, berarti itu dulu yang kita hitung. Kita lihat ya polanya. Negatif 1 bulat 2, berarti A-nya negatif 1, B-nya 2. Nah, ikuti pola ini. A tambah B, A-nya kan negatif 1. Tambah B-nya 2, kemudian B-nya 2 tambah 2. Oke, dahulukan dulu yang dalam kurung. Negatif 1 ditambah 2. Jadi 1 kan? 1 dikali 2 nih, tambah 2. Ya kan? 1 kali 2, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi jawabannya 4. Sudah selesai? Belum. Nah, ini baru yang di sini. Berarti ini tuh hasilnya 4 kan? Berarti kita tinggal cari yang ininya. Negatif 2 bulat 4. Sama dengan A-nya negatif 2, B-nya 4. Ikutin lagi operasi yang ini. A-nya ganti dengan negatif 2, B-nya ganti dengan 4, B-nya ganti dengan 4, gitu ya. Dahulukan dulu dalam kurung. Negatif 2 tambah 4 berapa? 2 ya. 2, berarti 2 kali 4 tambah 2. 2 kali 4, 8. 8 tambah 2. Iya, 10. Nah, ini udah selesai. Berarti jawabannya adalah 10. Yang mana? C jawabannya. Segitiga BDC, BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. BC-nya itu sama dengan panjang DC. Oke. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. CB dipanjangin berarti ke titik A. Jika P sama dengan 36 derajat, P yang mana? Ini ya. Oke, jika P sama dengan 36 derajat dan Q sama dengan 50 derajat, Q berarti yang ini, maka nilai X adalah nilai X yang ini. Oke. Nah, caranya adalah kita lihat. Nah, dari yang diketahui, BDC itu kan segitiga sama kaki. Ini kita punya 50. Berarti kalau sama kaki, ini dan ini tuh sudutnya pasti sama besar kan? Gimana cara mendapatkannya? Ingat, jumlah besar sudut dalam satu segitiga itu berapa? 180 derajat. Oke, berarti kita bisa mencarinya 180 derajat dikurangi ini 50 derajat, hasilnya 130 derajat. Nah, karena kita punya 2 yang sama, berarti dari 130 derajat kita bagi 2 sama besar. 130 derajat dibagi 2 sama dengan masing-masing punya 65 derajat. Berarti di sini 65, di sini 65. Kita cukup pakai ini aja. Nah, kemudian kita fokus. Kita kan mau cari sudut A ya, atau sudut X itu berapa derajat. Kita lihat nih, ini udah membentuk segitiga. Perhatikan segitiga ADC tuh kan. Tadi jumlah besar sudut segitiga itu adalah sama dengan 180 derajat. Berarti cara mendapatkan ini, nih, ini udah ada, ditambah ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada. Berarti kita tinggal nyari yang ini ya. Caranya sama. 180 derajat dikurangi, lihat yang udah ada, 36 derajat tambah 65 derajat tambah 50 derajat. Berarti 180 dikurangi penjumlahan itu sama dengan 29 derajat. Yang ini kan berarti X-nya berapa derajat? Iya jelas, 29. Jawabannya B. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar ini ya, ABCD. Nah, ini ada tanda apa nih? Siku-siku ya, berarti di sini sebesar 90 derajat. Oke. Jika AB sama dengan 1, AB yang mana ini ya? AB sama dengan 1. Oke. Karena dia layang-layang kan, berarti AB itu bakalan sama dengan BC, yaitu 1 juga.
dan AD sama dengan akar 5. AD itu yang ini, berarti AD-nya panjangnya akar 5. Maka luas layang-layang tersebut adalah, oke, kalau luas layang-layang kan berarti setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 bisa kita cari, tapi diagonal 2 nih agak susah ya. Nah, kita bagi 2 aja. Berarti kita cari segitiga ABC. Seperti ini ya. Kita bagi jadi 2. Ada segitiga ABC, ada segitiga ACD. Oke, nah kita lihat ABC. Nah, kita mau cari tahu AC-nya nih. AC-nya berapa nih? Ini 90 derajat. Pakai apa kira-kira? Pakai Pitagoras kan? Nah, jawabannya adalah akar 2 AC-nya itu. Ya. 1 akar 2 kan? Berarti AC-nya akar 2. Gunain aja Pitagoras. Berarti akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, akar 1 tambah 1 2, berarti AC-nya akar 2 gitu ya. Kemudian untuk menentukan luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Kalau ini kan udah ada alas yang ini, tinggi yang ini. Kalau ini yang ACD berarti alasnya itu AC, udah ada akar 2, tapi tingginya belum ada. Nah, kita cari tingginya. Kita bagi 2. Set. Nah, D misalkan ke titik O itu garis membagi 2 sama panjang ini. AO, OC itu sama panjang. Kita punya AC-nya akar 2, berarti AO-nya akar 2 bagi 2. Gitu kan? Itu aja simpel. Nah, kita lihat. Ini berarti memotong 2, berarti di sini tegak lurus ya. Berarti kita bisa menentukan DO-nya itu menggunakan ini nih. Ini kan akar 5, dia sisi miringnya kan? Akar 5, sisi miringnya ini salah satu sisinya. Udah dapat nih. Berarti kita pakai Pitagoras. Gimana caranya mendapatkan tinggi segitiga ini? Yaitu DO. Berarti DO-nya, kita lihat. DO-nya itu akar 5 kuadrat karena sisi miring dikurangi yang ini nih, akar 2 per 2 kuadrat ya. Ini untuk menentukan DO. Sama dengan akar 5 dikuadratkan kan menjadi 5. Oke, dikurangi. Nah, ini sama-sama dikuadratkan pembilang dan penyebutnya. Akar 2 dikuadratin 2. 2 dikuadratin 4. Berarti 2/4. Oke, kita operasikan dulu yang di dalam. 5 kurangi 2/4. Oke, samakan penyebut. Ini kan 5 itu kan 5/1 ya. Berarti 1 dan 4. Kita cari KPK nya itu 4. 4 bagi 1 kan 4. 4 kali 5 20. Dikurangi 4 bagi 4 1. 1 kali 2 2. Berarti pembilangnya 20 dikurangi 2 berapa? Ya, 18/4. Oke, kita cari akar 18 berapa? 3 akar 2 kan? Karena 18 itu kan 9 dikali 2. 9 bisa diakarin kan? Keluarin jadi 3. Berarti pembilangnya 3 akar 2. Penyebutnya akar 4 berapa? 2. Berarti panjang DO itu 3 akar 2 per 2. Gitu ya, panjang DO atau tinggi segitiga yang ini. Oke, maka kita bisa menentukan luasnya. Luas yang pertama itu segitiga ABC. Setengah alas kali tinggi alasnya 1, tingginya 1. Gitu kan? Berarti setengah kali 1 kali 1 sama dengan setengah. Itu untuk luas segitiga ABC. Sekarang kita cari luas segitiga ACD. Atau ADC sama aja ya, ACD, ADC. Berarti segitiga yang ini. Sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya udah ada nih. Alasnya itu yang ini nih, AC. Tingginya itu harus tegak lurus dengan alasnya. Berarti tingginya yang DO, yang tadi yang kita hitung. Berarti alasnya akar 2, tingginya DO 3 akar 2 per 2. Tinggal dikalikan aja. Lihat, pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali akar 2, akar 2. Akar 2 kali 3, 3 akar 2. 3 akar 2 kali akar 2. Berarti akar 2 dengan akar 2 dikalikan jadi 2. 3 kali 2, 6 kan? 6 per penyebut kali penyebut. 2 kali 2, 4. Berarti sama dengan 6/4. Ya, hitung lagi nanti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini sederhanakan. 6/4 disederhanakan sama-sama dibagi dengan 2 kan? 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2, berarti sama dengan 3/2. Gitu ya. Nah, berarti kita udah punya luas segitiga ABC dan luas segitiga ADC. Kalau kita gabungin kan segitiga ABC dengan ADC itu membentuk layang-layang kan? Berarti tinggal tambahin aja ini. Luas ini setengah ditambah 3/2. Nah, kebetulan kan ini pecahan ya, dan penyebutnya sama-sama 2, jadi tinggal tambahin aja pembilangnya. Berarti setengah atau 1/2 ditambah 3/2 itu menghasilkan
4/2, ya kan? Tuh pembilangnya 1 ditambah 3 4, 4/2. Berapa 4/2 itu? 4 bagi 2, 2 kan? Lihat option, ada gak jawabannya? Ada. Jawabannya adalah yang B, yaitu 2. Harga 2 pensil 5.000 dan harga 1 buku B rupiah. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar 100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah, oke, kita akan menghitung jumlah uang kembalian. Dia punya 100.000. Apa yang dia beli? 5 buku. Harga 1 bukunya B rupiah. Berarti 5B ditambah 10 pensil. Harga 1 pensilnya berapa? Kita lihat. Nah, dari sini harga 2 pensilnya 5.000, berarti harga 1 pensilnya 2.500 kan? Nah, berarti kita bisa menuliskannya 100.000 dikurangi 5 buku tadi kan, berarti 5 kali B ditambah 10 pensil. 10 kali 1 pensilnya 2.500. Nah, ini kalikan dulu. 10 kali 2.500 sama dengan 100.000 dikurangi 5B ditambah 25.000. Nah, kemudian kita buka kurungnya menjadi sama dengan 100.000 min kali 5B dikurang 5B min kali 25.000 dikurang 25.000. Nah, jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Ini ada dua konstanta bisa kita operasikan. 100.000 dikurangi 25.000 berapa? 75.000 dikurang 5B. Bisa dikurang lagi gak? Operasikan lagi. Tidak bisa. Berarti kita cari yang jawabannya 75.000 dikurangi 5B. Yang mana? Yang C jawabannya. Bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 ada sebanyak. Oke, berarti kita akan menentukan angka ganjil yang kurang dari 500.000 ya. Ada berapa angka? 6 angka kan, dari ke-6 angka ini. Kombinasi ke-6 angka ini harus masuk semua angkanya. Tidak boleh ada yang sama berarti ya. Oke, berarti gimana caranya? Kita sediakan dulu 6 kolom di sini. Oke, kemudian syaratnya tadi angka ganjil. Kalau angka ganjil berarti angka satuannya juga harus ganjil. Di antara 2, 4, 5, 6, 8, dan 9, berapa saja yang angkanya ganjil? Berarti 5 dan 9. Nah, kita tuliskan 5 dan 9 itu berapa angka di sini? 2 angka kemungkinannya. Oke, bisa 5, bisa 9. Oke. Kemudian angka yang lebih kecil daripada 500.000 berarti harus lebih kecil daripada 500.000. Kalau lebih kecil berarti lihat di sini angka ratus ribuannya, angka yang di sini. Berarti harus kurang dari 5. Berapa saja? 2, 4. Ya kan? Berarti ada berapa angka lagi? Ada 2 kemungkinan, bisa 2, bisa 4. Oke, kemudian di sini 2 angka kan sudah kepake ya, antara 24 atau 59 di sini. 2 angka sudah kepake, dari 6 angka berarti masih tersedia berapa angka? Nah, 6 kurang 2, 4 kan? Berarti di sini 4. Oke. Berarti di sini 3, kurangi 1 angka lagi, di sini 2, kurangi 1 angka lagi, di sini 1. Nah, baru hasilnya kita kalikan yang ini yang di dalam kolomnya. 4 kali 2, 8 kali 3, 24. 24 dikali 2, 48. 48 dikali 2, 96. Jadi jawabannya adalah yang D, 96.